Yun Ming mengangkat tangannya, tapi bagaimanapun dia tidak menghentikannya. Yang ini, dia juga tidak bisa menghentikannya. Menarik napas dalam-dalam, Yun Ming dengan tenang meremas tangan Roh Kudus Do Uluo Yali. Saya sudah menjadi orang berdosa Shrek, tapi saya harus menjaga Shrek. Di tepi pulau Seagot, 7 wajah Tanggulin semuanya kewalahan. Pucat. Mereka bisa mendengar ledakan besar di luar kota, dan mereka juga bisa melihat awan jamur naik di kejauhan. Otak mereka benar-benar kosong, yang tidak terbayangkan, dan mereka bahkan tidak tahu di mana musuh berada. Bencana mengerikan ini sudah terjadi. Badai energi di langit masih belum hilang, tetapi awan jamur tidak tahu berapa banyak nyawa yang ditelan. Datanglah ke paviliun Dewa Laut. Pada saat ini, sebuah suara agung tiba-tiba datang ke telinga mereka. Tanggulin bergidik menggigil, dan segera bangun, melambai ke teman-temannya, dan dengan cepat bergegas menuju paviliun Dewa Laut. Pulau Dewa Laut tidak terlalu besar, dan segera sebelum mereka datang ke paviliun rumah pohon emas Dewa Laut, mereka juga melihat langit Do Uluo dan Roh Kudus Do Uluo berdiri di sana berpegangan tangan. Yun Ming sangat tenang, sepertinya tidak ada yang terjadi. Melihat kedatangan 7 Tanggulin, Yun Ming melangkah maju dan mendatanginya. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, Anda tidak ingin pergi ke paviliun Dewa Laut. Masuklah ke dalam. Tanggulin terkejut, Master Pavilion, tolong biarkan kami berkontribusi di akademi, kami. Dia masuk. Yun Ming tiba-tiba berteriak dengan marah. Dengan lambaian tangannya, energi mengerikan telah menelan 7 orang dan mengirim mereka ke paviliun Dewa Laut. Ingat, kamu adalah benih dari akademi. Jika yang terburuk terjadi, kamu di masa depan akan menjadi dasar dari pemulihan akademi. Suara Yun Ming bergema di telinga ke-7 orang itu. Ekspresi Tanggulin berubah dengan takjub, mungkinkah situasinya menjadi sangat buruk? Pada saat ini, Tanggulin tiba-tiba menemukan bahwa segala sesuatu di luar telah berubah menjadi ungu tanpa peringatan. Itu adalah langit menjadi ungu, dan ungu langit juga memantulkan bumi menjadi warna yang sama. Pohon emas tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang terang, menutupi seluruh halaman dalam Akademi Shrek. Rumah pohon emas tempat seluruh paviliun Dewa Laut berada juga menyala. Vitalitas kuat yang tak tertandingi tetap ada di sekitar mereka, dan juga mencegah mereka bergegas keluar dari paviliun Dewa Laut. Tanggulin dengan jelas melihat bahwa ketika ungu yang mengerikan muncul, di langit, sosok yang sebelumnya bangkit dari Akademi Shrek semuanya menghilang dalam warna ungu, menghilang tanpa jejak. Itu seperti kehancuran seketika, benar-benar terhapus dari dunia ini. Tubuh King Tian Do Uluo Yun Ming gemetar, saat berikutnya, dia mengangkat tangan Roh Kudus Do Uluo Yali ke udara dan bergegas ke langit. Ungu di langit menjadi semakin intens, dan bahkan cahaya keemasan yang mekar dari rumah pohon emas mulai perlahan-lahan pecah. Kecemerlangan yang tak tertandingi keluar dari Yun Ming, mencoba bergegas keluar dari ungu, tetapi cahaya ungu itu sangat menakutkan. Pada saat ini, tengkorak ungu besar muncul di langit. Tengkorak ungu itu berdiameter 1000 meter, dan itu membuka mulutnya dan menyemburkan api ke bawah. Di atas tengkorak itu, ada 9 orang duduk bersila, semuanya mengenakan jubah hitam. Di jubah hitam, ada tepi lampu hijau di depan, dan 9 cincin roh muncul di atasnya. Pada inti orang tersebut, di antara 9 cincin roh di tubuhnya, ada oranye dan 4 merah, dan sisanya semuanya hitam. Tanpa diduga, Yun Ming, Anda Shrek juga memiliki hari ini. Mulai hari ini, tidak ada Shrek di dunia, tidak ada sekte Tang di dunia. Tengkorak ungu besar menyemburkan api ungu tua, bertabrakan dengan niat tombak Yun Ming. Bersama. Pistol langit meledak menjadi kecemerlangan terang dalam sekejap, dan cahaya yang dilepaskan dari pohon emas di bawah tiba-tiba berkumpul dan menimpa Yun Ming. Tiba-tiba, seluruh tubuh Yun Ming berubah menjadi emas cemerlang. Armor pertempuran 4 karakter yang tebal dan mewah menutupi seluruh tubuh. Pada saat ini, dia seperti dewa perang. Namun, justru karena energi pohon emas terkondensasi ke dalam dan terkonsentrasi padanya sendirian, Tanggulin dan yang lainnya menyaksikan melalui jendela, di sekitar pohon emas, semua yang ada di Pulau Dewa Laut dengan cepat hancur. Hancur di bawah cahaya ungu yang menakutkan itu. Tingkat 12, Anda berani mengambil risiko penyakit dunia dan meluncurkan peluru artileri berpemandu jiwa tingkat 12. Raungan Yun Ming bergema di udara. Fluktuasi energi yang mengerikan meledak dengan panik di seluruh Akademi Shrek. Tanggulin terpana, dan teman-temannya juga terpana. Xie tidak bisa membayangkan bencana seperti apa yang akan terjadi jika dia tiba di Pulau Dewa Laut tepat waktu tanpa mendengarkan Tanggulin. Di kejauhan, ada cahaya yang bersinar. Cahaya itu hijau, hijau menakutkan, dan tempat ledakannya adalah markas besar Tangmen. Seluruh kota Shrek telah menjadi dunia kematian.
Melihat ke bawah dari langit, apa yang dapat Anda lihat adalah bahwa satu hijau dan satu ungu, dua pusaran yang mengembang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Terus berkembang keluar. Seluruh bagian dalam kota Shrek dengan cepat menghilang dari dunia ini. Semua perlindungan menjadi tidak berarti antara warna hijau dan ungu itu. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang hilang dalam badai energi yang mengerikan itu. Rumah pohon emas bergetar dan bergetar hebat. Tang Wulin hanya merasa bahwa semua yang ada di depannya telah menjadi ilusi. Sejak pembentukan dua pusaran energi utama, awalnya dia berpikir bahwa dia bisa memiliki pijakan di dunia Master Roh. Tetapi pada saat ini, dalam menghadapi penindasan energi yang begitu menakutkan, dia hanya merasa seperti seekor semut. Tidak ada keraguan bahwa jika mereka berada di luar rumah pohon emas saat ini, maka mereka pasti akan ditelan oleh energi kematian, dan mereka pasti akan menjadi korban dari badai yang mengerikan ini. Sudah berakhir, Akademi Shrek sudah berakhir. Siapa yang bisa membayangkan pemandangan yang begitu menakutkan akan muncul? Perguruan tinggi pertama di daratan, Shrek, matahari tidak pernah terbenam, jatuh. Rumah pohon emas bergetar hebat, dan cahaya keemasan luar terus terkelupas di bawah pengaruh cahaya ungu yang menakutkan. Tang Wulin tiba-tiba teringat bahwa Yun Ming telah memberitahunya dengan tegas bahwa karena cincin roh kelimanya telah terbentuk, itu telah menyerap terlalu banyak energi dari rumah pohon emas, sehingga energi rumah pohon emas rusak parah. Jika saya tidak menyerapnya, dapatkah energi rumah pohon emas memblokir serangan ini? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Emas dari rumah pohon emas akhirnya runtuh sepenuhnya, dan energi kematian yang menakutkan telah menghancurkan lapisan luar pavilion Dewa Laut. Tang Wulin menggigit bibirnya dengan keras kepala, membuka lengannya, dan berdiri di depan teman-temannya, meledakkan alam kekerasan naga emasnya. Tapi dia tahu betul bahwa di depan Tian Wei yang begitu menakutkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia tidak bisa melindungi siapapun sama sekali. King Tian, tembak matahari! Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari luar. Suara ini membentur otak, tiba-tiba meringankan tekanan mengerikan yang awalnya dialami Tang Wulin 7. Fragmen pavilion Poseidon di luar tiba-tiba mengeras, dan pada saat ini, seolah-olah seluruh waktu dan ruang telah berhenti karenanya. Di langit, wajah King Tian Douluo Yuming tenang dan kental, tetapi ada kesedihan yang tak berujung di kedalaman matanya. Sebagai Master Pavilion Dewa Laut kontemporer, dia harus menyaksikan Akademi Shrek hancur di tangannya sendiri, warisan lebih dari 20.000 tahun. Ini akan segera terputus, dia bisa membayangkan suasana hatinya saat ini. Cangkang terpandu jiwa tingkat 12 adalah serangan yang toh tidak bisa dinilai. Di dunia saat ini, hanya ada 3 senjata pamungkas yang telah dipelajari, dan hanya ada 3 di seluruh sejarah umat manusia. Untuk 3 cangkang terpandu jiwa yang dipasang tetap 12 tingkat ini, Federasi telah melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya berkembang dengan sukses. Tapi pada saat itu Federasi telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan penelitian dan pengembangan berkelanjutan dari senjata superdestruktif ini, dan tidak mungkin untuk menghasilkan senjata keempat dengan sumber daya dari benua Douluo. Bab 877 Cahaya Langit, yang terakhir bersinar. Ketiga peluru artileri berpemandu jiwa 12 tingkat yang dipasang tetap ini lahir 2000 tahun yang lalu, dan setelah kelahiran mereka, teknologi seluruh umat manusia telah mandek selama 1000 tahun penuh, karena sumber daya yang mereka konsumsi pada awalnya terlalu besar. Ketiga peluru artileri yang dipandu jiwa dengan 12 tingkat terpasang tetap ini dijaga oleh Federasi dengan cara yang paling ketat sebagai senjata pamungkas untuk seluruh benua Douluo. Mereka juga memiliki sebutan yang disebut Killing Gods. Dengan kata lain, 3 cangkang yang dipandu jiwa yang dipasang tetap ini dianggap memiliki kemampuan untuk membunuh dewa. Kekuatannya bisa dibayangkan. Tidak ada yang menguji kekuatan mereka, dan bahkan di bawah tingkat 12, cangkang terpandu jiwa yang dipasang tetap di tingkat ke-11 tidak ada lagi. Tetapi bagi mereka, perhatian Federasi selalu pada tingkat tertinggi. Jika suatu hari, jika Anda benar-benar ingin menggunakannya, Anda harus memberikan suara bulat dari seluruh Bundestag. Jika ada satu suara, mereka tidak dapat digunakan. Siapa sangka dengan keberadaan yang menakutkan seperti itu, senjata pamungkas seluruh benua akan muncul di sini, di Akademi Shrek, dan bahkan di Sekte Tang. Kekuatan 2 cangkang terpandu jiwa yang dipasang dengan 12 tingkat sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kota Shrek. Semua Douluos dan murid dari pelataran dalam yang telah diluncurkan sebelum waktu itu semuanya dimusnahkan dalam ledakan yang mengerikan dan tiba-tiba ini. Akademi Shrek, yang tangguh untuk sementara, musnah dalam sekejap. Ini adalah teknologi yang mengerikan, dan ini adalah kerusakan nyata yang disebabkan oleh teknologi manusia sedemikian rupa.
Tombak langit di tangan Yunming terangkat tinggi, dan energi kehidupan dari pohon emas meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Cangkang terpandu jiwa 12 tingkat yang dipasang di tangan yang jatuh di Akademi Shrek disebut membunuh dewa, menghancurkan langit tanah. Yang jatuh di sisi sekte Tang disebut menelan surga dan bumi pembunuh Tuhan. Pada saat ini, dari sudut pandangnya, seluruh kota Shrek hancur. Senyuman sedih mengalir dari sudut mulutnya, dan armor tempur tingkat 4 di tubuhnya tiba-tiba terbakar dengan hebat. Dengan kekuatan batasnya Douluo, tidak mungkin untuk bersaing dengan kekuatan pembunuh dewa dari cangkang terpandu jiwa 12 tingkat yang dipasang tetap, tapi jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi bisakah dia pergi? Dia tidak bisa. Akademi Shrek dengan demikian dimusnahkan, sebagai Master Pavilion Poseidon, dia terikat tugas, dan dia tidak bisa pergi. Dia bisa melihat tatapan gelap dan ironis pada tengkorak besar di kejauhan, dan dia bisa dengan jelas merasakan akhir kehidupan di Shrek. Tapi tidak peduli penyesalan macam apa, itu tidak dapat membalikkan situasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa cangkang jiwa yang dipandu tetap tingkat 12 bocor? Mengapa pertahanan kota Shrek sendiri begitu lemah dalam kedamaian selama bertahun-tahun? Jika dua peluru yang dipandu jiwa yang dipasang tetap tidak ditembakkan di dekatnya, jika ditembakkan keluar kota, setidaknya mereka tidak akan menyebabkan bencana yang begitu dahsyat. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Yunming, tetapi hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan sekarang. Langit, tembak matahari. Cahaya keemasan yang menyilaukan, cahaya keemasan yang sepenuhnya menutupi dirinya, meledak dengan kuat di belakangnya, sinar cahaya keemasan mulai muncul. Sinar cahaya keemasan ini terjalin dan saling menguraikan, membentuk rune besar yang aneh. Setelah rune ini muncul, seluruh ruang tiba-tiba berhenti. Bahkan 9 guru roh jahat di tengkorak di kejauhan tercengang. Master jiwa jahat terkemuka melambaikan tangan kanannya, dan tengkorak di bawahnya tiba-tiba melarikan diri. Dia berada 100 mil jauhnya dalam sekejap. Wajahnya suram, dan dia mengucapkan dua kata, posisi Tuhan. Sinar cahaya keemasan dengan cepat terbentuk. Teriakan kesedihan juga terdengar di bawah Yunming. Tidak. Saudara Ming. Yunming perlahan menundukkan kepalanya dan melirik wajah cantik yang memukau di bawah dengan nostalgia. Aku tidak punya wajah untuk bertemu dengan leluhur Shrek. Selamat tinggal Yali. Jaga dirimu baik-baik dan pertahankan benih terakhir untuk Shrek. Setelah mengatakan ini, Skygun di tangannya tiba-tiba bergetar, dan sinar cahaya keemasan di belakangnya tiba-tiba runtuh. Di saat yang sama mereka roboh, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak tiba-tiba, menyebar ke seluruh kota Shrek dalam sekejap, menutupi seluruh kota Shrek sepenuhnya. Yunming telah mengembangkan limit Douluo selama beberapa dekade. Selama beberapa dekade ini, dia telah mencari batasan umat manusia dan jalan menuju dunia lain. Dia tidak dapat merasakan keberadaan alam dewa, dan hanya ketika dia benar-benar mencapai alamnya, dia akan mengerti bahwa alam dewa itu nyata, tetapi alam dewa tidak memimpin dunia. Jika Anda ingin menjadi dewa, kecuali jika Anda menciptakan alam dewa lagi. Yunming jelas termasuk yang terbaik dalam sejarah Pavilion Dewa Laut. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil dalam hidup ini, tetapi dia telah bekerja keras, setidaknya membuka jalan bagi generasi mendatang. Dia juga percaya bahwa dalam waktu dekat, umat manusia harus bisa keluar lagi dan menciptakan kembali alam dewa. Tempat fitnah di belakangnya adalah apa yang dia ciptakan dan rencanakan untuk bepergian keluar angkasa di masa depan. Alam dewa membutuhkan posisi fitnah yang telah lama dicatat dalam buku-buku kuno. Dan ketika posisi ilahinya sendiri cukup kuat sehingga dia bisa menciptakan alam dewa, setidaknya menutupi dunia benua Douluo, dia berhasil. Sangat disayangkan bahwa kerja kerasnya selama puluhan tahun hanyalah sekilas pintu. Bahkan jika semuanya normal, dia tidak dapat benar-benar menciptakan alam dewa dalam hidupnya. Yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan pengalamannya sendiri. Pada saat ini, Akademi Shrek tiba-tiba mengalami bencana seperti itu, ketika dia tanpa pamrih melepaskan posisinya yang tidak lengkap sebagai dewa, dia adalah dewa sesaat. Energi yang dibawa oleh hancurnya fitnah Tuhan dan kejatuhan Tuhan adalah puncak yang bisa diraihnya dalam hidup ini. Dua cangkang terpandu jiwa yang dipasang pada dewa membunuh tingkat 12 berhasil, dan mereka berhasil membunuh para dewa, tetapi Yunming juga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melarutkan kekuatan destruktif mereka yang menakutkan. Ungu hitam. Di bawah netralitas emas, itu secara paksa diserap ke udara, dan ketiga warna itu bertabrakan dan saling mengikat. Terus-menerus hancur dan hancur.
Tubuh Yunming berangsur-angsur menjadi ilusi, tidak peduli seberapa keras Yali mencoba, dia tidak bisa naik ke udara. Yunming menunduk, dia tidak melihat tabrakan di langit lagi, karena dia telah mencoba yang terbaik, dan dia telah melepaskan semua yang dia bisa lepaskan. Pada saat ini, tidak ada apa-apa selain kekecewaan di matanya. Ia enggan berpisah dengan Akademi Shrek, bahkan lebih kepada kekasihnya. Dia hanya bisa melihat bentuk mulut Yali yang terus berubah, tapi dia tidak bisa mendengar apa yang dia bicarakan, dia melihat air matanya mengalir, dan dia melihat matanya yang sepertinya runtuh. Dia berbisik, untuk Shrek, tetap hidup. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba membuka lengannya, tangan kanannya redup, dan Skygun jatuh dari langit dan jatuh ke tangan Yali. Di bawah berkah terakhir dari Divine Power, Skygun ini akhirnya melepaskan kekuatannya dari lingkup jiwa bela diri dan diringkas menjadi entitas nyata. Dengan tangan terbuka, cahaya keemasan Yunming naik ke titik ekstrim, seperti matahari sungguhan. Saat berikutnya, dia sudah terbang menuju tengkorak besar di kejauhan. Cahaya langit akhirnya menyinari dunia. 9 guru roh jahat di tengkorak terkejut pada saat yang sama, dan tengkorak besar itu berakselerasi dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, Yunming tidak lagi menjadi Douluo pembatas, tetapi dewa yang jatuh. Kekuatan kejatuhan terakhirnya jelas bukan sesuatu yang ingin mereka benturkan. Namun, kecepatan fitnah Tuhan adalah bagaimana mereka bisa melarikan diri. Dalam cahaya keemasan yang cerah, tengkorak besar itu ditelan, dan seluruh langit berubah menjadi warna pijar dalam sekejap. Malam itu tampaknya telah dihamburkan oleh cahaya yang kuat, dan kekuatan dari 2 canon bals bimbingan jiwa tetap pembunuh dewa akhirnya diserap oleh cahaya terakhir. Semua bentuk kehidupan yang diselimuti cahaya putih hanya bisa merangkak di tanah, tertekan oleh energi yang menakutkan. Cahaya putih tinggal untuk waktu yang lama, seperti pikiran Yunming yang enggan. Tanggulin berbaring di tanah, dia mendukungnya dan ingin bangun, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia dengan jelas mendengar setiap kata terakhir yang diucapkan Yunming, tetapi pikirannya masih kosong. Semua ini datang terlalu tiba-tiba, terlalu tiba-tiba. Akademi Shrek yang begitu kuat benar-benar runtuh dalam semalam. Dalam perang besar antara dewa dan fitnah ini, mereka sangat lemah dan mereka hanya bisa menghadapi hasil dari perang ini. Di bawah tabrakan yang mengerikan, mereka seperti semut, tidak dapat melakukan apapun sama sekali. Tanpa perlindungan Pavilion Poseidon, mereka akan berubah menjadi debu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum semuanya berhenti secara bertahap. Cahaya di luar berangsur-angsur meredup, dan segalanya tampak menghilang. Masih hening. Ketika Tanggulin mengangkat kepalanya lagi, dia melihat pavilion Dewa Laut di depannya, perlahan hancur, berubah menjadi debu, dan terbang dengan tenang. Pada saat ini, sedikit cahaya keemasan tiba-tiba terbang dari kedalaman pavilion Dewa Laut, dan diam-diam menembus ke dahi Tanggulin, menghilang. Roh Kudus Douluo Yali merangkak di tanah di kejauhan, tidak sadarkan diri. Melihat sekeliling, ada keheningan di sekitar. Bab 878 Aku juga mencintaimu. Pulau Dewa Laut hilang, danau Dewa Laut kering, lihat sekeliling, Tanggulin yang bisa Anda lihat hanyalah hitam pekat. Sepotong hitam pekat seperti jurang, tenggelam ke dalam lubang besar sedalam ribuan kaki. Apakah ini Akademi Shrek? Apakah ini kota Shrek? Tapi saat ini, mereka hanya bisa melihat kegelapan yang tak berujung. 7 monster Shrek bangkit dari tanah, mata mereka tumpul, dan ekspresi semua orang kaku pada saat ini. Mereka jelas telah memulihkan kemampuan mereka untuk berbicara, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Shrek, Akademi Shrek mereka, terhapus dari seluruh benua. Dari awal hingga akhir, seluruh proses tampaknya hanya 10 menit, dan Akademi Shrek yang hebat, yang telah menyebar ke seluruh daratan selama lebih dari 20.000 tahun, musnah. Murid dan guru, sudah tidak ada tulang yang tersisa. Sisanya tampaknya adalah 7 dari mereka dan Roh Kudus Douluo yang tidak sadar. Red Dragon Douluo Turbid World, Fiery Dragon Douluo Feng Wuyu, Silver Moon Douluo Chai Lao, Light and Dark Douluo Long Yue, dan pembangkit tenaga listrik Akademi Shrek yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dalam kehancuran para dewa barusan menghilang dari tanah. Menghilang sama sekali. Bagaimanapun, mereka baru berusia 20 tahun, meskipun mereka telah melalui banyak pelatihan, mereka tiba-tiba banyak berubah, dan mereka sedikit tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Perguruan tinggi tempat mereka bergantung untuk belajar dan bahkan kelangsungan hidup tiba-tiba menghilang. Sebagai pewaris generasi penerus Akademi Shrek, ketujuh monster Shrek era kontemporer tidak memiliki Shrek yang bergantung pada mereka. Ini bukan perang, tapi bencana sama sekali. 2 kekuatan utama di daratan saat ini, Akademi Shrek dihancurkan, dan markas besar Tangmen menghilang.
Sekte Tang relatif lebih baik, setidaknya mereka memiliki cabang di kota lain, tetapi Akademi Shrek adalah satu-satunya. Kota paling makmur di daratan, kota super besar dengan puluhan juta orang, telah tumbang. Puluhan juta orang jatuh pada saat bersamaan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bencana terbesar sejak keberadaan manusia di benua Douluo, bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, langit di atas kepala mereka tiba-tiba menyala kembali. Cahaya yang menyilaukan membuat mereka tanpa sadar mengangkat kepala. Sentuhan keputusasaan muncul di mata ketujuh orang itu pada saat bersamaan. Tepat di atas lubang yang dalam di mana mereka berada, gugusan cahaya yang menyilaukan jatuh ke arah lubang seperti meteor yang menggerakkan bulan. Cangkang pemandu jiwa yang dipasang tetap adalah cangkang terpandu jiwa lainnya yang terpasang tetap. Bola meriam belum tiba, aura Xuanhe telah menekan mereka untuk bernapas dengan keras, dan bau yang menakutkan membuat mereka merasakan datangnya kematian dalam-dalam. Dipenggal. Pada saat ini, dalam pikiran mereka, yang dapat mereka pikirkan hanyalah 4 kata ini. Tidak peduli dari mana cangkang terpandu jiwa yang dipasang tetap ini berasal dari hari ini, tidak ada keraguan bahwa musuh tidak berniat untuk melepaskan salah satu dari mereka. Hanya dengan membunuh mereka semua kita bisa menghindari masalah di masa depan. Menghindari? Melarikan diri? Mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Ini jurang ribuan kaki. Bola meriam sudah terlihat. Setidaknya itu juga merupakan shell yang dipandu jiwa yang dipasang tetap di atas level 8. Dengan basis kultivasi mereka, tidak peduli seberapa super level mereka, tidak mungkin untuk melarikan diri dari kekuatan yang menghancurkan dunia. Mereka tidak memiliki dukungan, dan tanpa perlindungan Akademi Shrek, mereka hanya dapat menggunakan tubuh mereka untuk menahan serangan yang menakutkan ini. Tang Wulin adalah orang pertama yang akhirnya bangun. Dia tidak ragu-ragu untuk sementara waktu, dia mengambil langkah maju, dan kemudian melompat. Kekuatannya sudah mencapai tingkat yang menakutkan, bahkan hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya saja untuk melakukan lompatan ini sebanyak 30 kaki. Tidak hanya itu, tanaman merambat besar dilepaskan dari bawahnya, termasuk tanaman merambat emas yang ditransformasikan oleh bahasa emas. Mereka langsung diberkati oleh transformasi Blue Silver Overlord. Saat berikutnya dia bangkit, dia menghantam tanah. Kali ini, dia dikirim ke ketinggian lebih dari 500 meter. Dia tidak bisa terbang, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membuat dirinya terbang lebih tinggi. Dia membuka lengannya dan menghadapi cangkang terpandu jiwa yang telah jatuh dari langit. Dia tidak tahu seberapa banyak dia bisa berhenti, tetapi hanya dengan cara ini dia bisa memberi teman-temannya kesempatan untuk bertahan hidup. Setidaknya di sini, dia riang dan kesepian. Ia hanya berharap teman-temannya bisa hidup. Meski harapan masih tipis. Tembakan emas cemerlang ke arahnya, sisik naga emas menyelimuti tubuhnya, dan kemudian, dia tiba-tiba berakselerasi di udara lagi, dan naga emas itu terbang, menyebabkan dia melesat hingga 50 meter lagi. Cangkang pemandu jiwa yang terpasang ditetap hanya dalam jangkauan yang mudah. Tang Wulin bahkan dapat melihat dengan jelas bahwa pola rumit pada cangkang itu dipenuhi dengan cahaya yang keras. Saat ini, tidak ada rasa takut di hatinya, hanya kerinduan. Merindukan orang tuanya, merindukan Naer, dan bayangan terdalam di hatinya. Guyu, selamat tinggal. Kebahagiaanmu adalah matahari di duniaku. Lupakan aku tidak bisa memenuhi janjiku padamu. Menutup matanya, dua air mata mengalir dari pipinya. Dia membuka lengannya dan segala sesuatu tampak tidak penting. Di depan matanya, sosok Guyu tampak seperti ilusi. Dia hanya ingin menggunakan tangannya untuk bergerak, dia memeluk lengannya dengan erat. Tang Wulin merasa puas. Meninggalkan dunia ini dalam ilusi seperti itu, semua bagasi menghilang. Dengan kerinduan, dia pergi. Wulin. Kapten. Bos. 7 iblis Shrek akhirnya bereaksi, tetapi pada saat ini, bahkan jika mereka ingin terbang ke udara untuk menggantikannya, sudah terlambat. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan, hanya Ye Xinglan yang berkedip dengan keras, dan cahaya pedang yang menyilaukan meledakkan lubang besar di tanah, dan kemudian dengan cepat mendorong semua temannya ke dalam lubang. Dia juga menarik Roh Kudus Douluo yang tidak sadar. Tang Wulin ingin menggunakan biaya hidup mereka untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup, bagaimana dia bisa membiarkan usahanya sia-sia? Bukan saat sedih, mereka selalu menginginkan seseorang untuk bertahan hidup dan menjadi benih dari Akademi Shrek. Sedikit rasa dingin menyebar di dada Tang Wulin tersenyum karena dia tiba-tiba merasa bahwa dia benar-benar memeluknya. Tubuhnya panas, masih membawa aroma keperawanan yang samar. Napasnya membiru dan agak cepat. Rasanya seperti perasaan dia berbaring di pelukannya malam itu, setelah kencan buta seagot Fate.
Guyu, aku mencintaimu, bisik Tang Wulin. Apa yang tidak bisa dia puas jika dia bisa memiliki perasaan yang nyata sebelum dia meninggal? Bodoh, aku juga mencintaimu. Suara yang akrab dengan emosi kompleks yang tak berujung terdengar di telinganya. Tang Wulin terbangun tiba-tiba, matanya membelalak. Di pelukan, memang ada orang. Dia menyaksikan wajah cantik dan halus itu tepat di depannya. Naer. Tang Wulin kusam, penampilannya begitu familiar, hanyalah bahwa dia tampaknya telah dewasa, tidak terlalu kekanak-kanakan, tetapi lebih cantik. Bodoh, aku Guyu Mu. Dia membuka bibir merahnya dengan ringan dan mencium bibirnya dengan lembut. Pada saat ini, cahaya tak berujung telah menelan tubuh mereka. Hal terakhir yang dilihat Tang Wulin adalah sepasang sayap perak besar, berkumpul dari belakang, Naer, menutupi tubuh mereka sepenuhnya. Kekuatan ledakan yang menakutkan tiba-tiba mekar, tapi apa yang dia rasakan, selain keterkejutannya, hanyalah pelukan hangat, dan nafas yang familiar. Dan suara yang akrab bergema di telingaku. Di lubang yang dalam, 6 monster Shrek semuanya mengangkat kepala dan melihat ke atas. Yang mereka lihat hanyalah kecemerlangan yang mempesona. Cahaya perak petak besar seperti penghalang di udara. Dalam raungan yang keras, mereka sepertinya melihat sesosok yang tiba-tiba muncul dari udara tipis, memeluk Tang Wulin, dan kemudian menggunakan punggung mereka untuk memblokir bola meriam yang jatuh dari langit. Ledakan dahsyat itu berlangsung selama puluhan detik sebelum akhirnya berhenti secara bertahap. Seluruh tanah tenggelam setinggi 3 kaki, dan amukan badai energi bergema dengan liar di jurang ribuan kaki ini. Bab 879, Dongfeng Kuno 0. 6 monster Shrek di lubang yang dalam, tubuh mereka telah terendam lumpur yang cukup separuh, tetapi sebagian besar gelombang kejut tidak mencapai tanah. Hanya sudut mata Ye Xinglan yang melihat bahwa pada saat terakhir ledakan berakhir, bola cahaya perak tiba-tiba terbang ke kejauhan, menghilang tanpa jejak. Sudah berakhir, kali ini tampaknya menjadi akhir yang sebenarnya. Ledakan mengerikan itu akhirnya musnah. Ye Xinglan mengeringkan tanah di sekitarnya dan melompat lebih dulu. Lalu dia menarik orang lain. Wow! Dengan suara tangisan, Su Xiaoyan tidak bisa lagi menahan kesedihan di hatinya, air mata pecah di matanya. Lei Zhengyu buru-buru memeluknya. Wajah Ye Xinglan penuh dengan ekspresi serius, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan waktunya untuk menangis, dan kami tidak memiliki kualifikasi untuk menangis. Master Pavilion menggunakan hidupnya sendiri sebagai harga, yang memberi kami kesempatan untuk hidup. Tubuh memblokir serangan cangkang yang dipandu jiwa yang dipasang di tetap. Kita harus hidup untuk Shrek. Kita adalah benih terakhir. Kita adalah Shrek Seven Devils. Kita harus memikul beban balas dendam untuk Shrek. Ikutlah denganku. Sambil berbicara, dia berbalik dan berlari cepat menuju dinding jurang. Yuanen Yehui memeluk Yali dan mengikuti dari belakang. Xie mengertakkan gigi dan mengikutinya, wajah gemuk Sulisi sedikit terdistorsi, dan bibirnya ditekan dengan kuat. Su Xiaoyan menyeka air matanya dan mengikuti di belakang, didorong oleh Lei Zhengyu. Mereka tidak bisa bersedih karena mereka tidak memenuhi syarat untuk bersedih. Dalam bencana, hal pertama yang perlu mereka lakukan sekarang adalah bertahan hidup. Hidup untuk dirinya sendiri, untuk Akademi Shrek, untuk Sekte Tang. Bagaimana hati Ye Xinglan bisa tenang, dan bagaimana mungkin hatinya tidak menyakitkan, tetapi pada saat ini, Tang Wulin tidak mengetahui kehidupan dan kematian teman-temannya, dan menghilang tanpa jejak. Dia tidak bisa membiarkan dia berkorban dengan sia-sia, dia ingin membawa teman-temannya pergi dari sini dulu, dan bertahan hidup dulu, hanya dengan hidup bisa ada kesempatan. Pelatihan Pulau Iblis membuat keinginan mereka jauh lebih kuat dari orang biasa, dan mereka tidak benar-benar runtuh kesakitan. Selama mereka masih hidup, Shrek akan memiliki benih dan kemungkinan untuk bangkit kembali. Pop! Cangkir kristal itu jatuh ke tanah, pecah. Wajah pembicara pucat, dan darahnya langsung memudar. Kota Shrek benar-benar dihancurkan oleh 2 kerang penuntun jiwa yang dipasang secara tetap untuk membunuh dewa. Akademi Shrek, semuanya hancur. Tubuhnya bergetar tak terkendali. Dalam posisi tinggi, dia seharusnya sangat tenang, tetapi pada saat ini, bagaimana dia bisa tenang? Dia tahu betul apa arti penghancuran kota Shrek. Meskipun dia sudah lama berharap untuk benar-benar mengendalikan kota Shrek, dia tidak pernah berpikir untuk menghancurkan Akademi nomor 1 di daratan yang telah diwariskan selama 20.000 tahun. Meskipun Akademi Shrek netral, dia juga tidak diragukan lagi menjaga daratan dan merupakan andalan sebenarnya di benua Douluo. Terlebih lagi, Akademi Shrek penuh dengan buah persik dan plum. Kota Shrek dihancurkan di bawah 2 dewa yang harus dijaga ketat oleh keluarga, dan keluarga diwajibkan untuk melakukannya.
Tidak hanya karirnya yang mencapai akhir, saya khawatir seluruh Bundestag akan kacau balau. Bahkan seluruh benua seperti ini. Situasi dari tiga dewa pembunuh, pergi. Pembicara dengan enggan menenangkan diri sedikit dan mengeluarkan serangkaian perintah, meskipun dia tahu bahwa tidak ada yang perlu diselamatkan. Kehancuran kota Shrek akan memungkinkannya menghadapi tekanan paling mengerikan di seluruh benua. Mengapa? Mengapa? Katakan padaku, mengapa? Mata Tianfeng Douluo Leng Yaosu merah, dan sepasang tangan giok jatuh ke atas meja di depannya, membuat suara keras, yang terbuat dari berbagai paduan, sangat meja yang kokoh langsung berubah menjadi bubuk. Di belakang meja berdiri seorang pria paruh baya, tinggi dan tampan, dengan hidung tinggi, mata agak kecil, dan pencegah yang kuat. Melihat Leng Yaoju dengan mata merah di depannya, alisnya mengerutkan kening. Yaoju, tenanglah. Kejadian ini sangat mendadak, dan aku tidak tahu. Apa yang terjadi akan menjadi jelas setelah penyelidikan. Dongfeng Abadi, apakah kamu memperlakukanku seperti anak berusia 3 tahun? Aku tidak tahu orang macam apa kamu ini. Bahkan jika roh suci mengajar dengan tangan dan mata terbuka ke langit, kamu dapat dengan mudah membunuh para dewa? Dapat dengan mudah memasang begitu banyak cangkang yang dipandu jiwa atur untuk memasuki kota Shrek? Bagaimana ini bisa terjadi tanpa dukungan rahasiamu? Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Saat dia berkata, Leng Yaosu mengangkat jarinya di pagoda penyebaran roh kontemporer di depannya, generasi kekuatan besar, dan Dongfeng Abadi King Tian Douluo yang terkenal berteriak dengan marah. Wajah Qiangu Dongfeng tenggelam. Yaosu, kamu adalah wakil master menara rohku, bagaimana kamu bisa memutar siku keluar? Terlebih lagi, bagaimana masalah ini ada hubungannya denganku? Apakah kamu lupa, biarkan kami melewati menara roh pendiri Lingbing Douluo, Huo Yuhao, dulunya adalah 7 monster Shrek dari generasi itu. Pagoda jiwa kita tidak memiliki konflik dengan Akademi Shrek. Mengapa saya harus menyakiti mereka? Selain itu, dapatkah pagoda jiwa menjadi saya sendiri? Terserah Anda. Pada titik ini, nadanya sedikit mereda. Yaoju, ini terjadi begitu tiba-tiba, saya juga dalam kondisi kelelahan. Bingung. Siapa sangka, kultus Roh Kudus akan begitu berani dan agresif menyerang Akademi Shrek dan markas besar Tangmen. Apakah baik bagi kita jika Roh Kudus kuat? Saya hanya bisa sedih. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka, sambil mencari jejak Roh Kudus, dan berusaha sekuat tenaga untuk menanganinya. Saya tahu bahwa kematian Yun Ming sangat memukul Anda, dan saya juga sangat menyesal. Namun, kita harus menangani masalah ini dengan tenang. Tenang? Mengapa Anda membuat saya tenang? Nafas Leng Yaosu jelas sedikit tidak stabil. Dongfeng Abadi, jangan beritahu aku bahwa masalah ini terkait denganmu, jika tidak, bahkan jika aku berjuang untuk hidupku, aku akan mati bersamamu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Leng Yaoju pergi. Hanya wajah suram yang tertinggal. Melihat Leng Yaosu pergi, wajah Qiangu Dongfeng tampak jelek seolah-olah meneteskan air. Tentu saja dia tahu mengapa Leng Yaosu mempertanyakan dirinya sendiri. Saat itu, dia telah mengejar Leng Yaosu selama bertahun-tahun, tetapi Leng Yaosu terobsesi dengan Yun Ming itu. Sampai kemudian Yun Ming menikah dengan Roh Kudus Douluo Yali, dan Leng Yaosu masih mengingatnya, bahkan tidak menikah seumur hidup. Selama bertahun-tahun, pagoda penyebaran roh dan Akademi Shrek menjadi semakin terasing, dan banyak dari mereka karena hubungan mereka yang rumit satu sama lain. Tower Master. Sebuah pintu samping terbuka, dan seorang pria paruh baya dengan penampilan biasa tapi sangat tajam masuk dan datang ke Qiangu Dongfeng. Bagaimana situasinya? Akademi Shrek benar-benar hancur, dan tidak satupun dari mereka yang selamat. Dikatakan bahwa 7 monster Shrek dari era kontemporer juga ada di Akademi. Di saat-saat terakhir, Yun Ming mematahkan dirinya menjadi seorang setengah dewa, dan untuk sementara waktu memiliki posisi dewa. Wei melarutkan sebagian besar kekuatan penghancur kedua dewa tersebut. Sehingga separuh kota Shrek bisa bertahan. Tapi sebagai pusat ledakan, Akademi Shrek dan markas Tangmen, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Mereka bahkan menambahkan 9 cangkang jiwa dengan level tetap. Dikirim ke Akademi Shrek sebagai pembersihan terakhir. Namun, kultus Roh Kudus juga menderita kerugian besar kali ini. Untuk meluncurkan 2 pembunuh dewa, mereka mengorbankan hampir 20 jiwa jahat level kontra. Ada ratusan buruh roh jahat tingkat menengah dalam kehidupan guru. Pukulan sekarat Yun Ming juga menghancurkan kerangka mereka yang menghancurkan dunia. Selain melarikan diri dari pemimpin Roh Kudus, 8 orang berjudul Douluo dari pemujaan Roh Kudus jatuh. Itu menyakitkan.
Qiangu Dongfeng menyipitkan matanya sedikit, mengungkapkan kepuasan, baiklah, Yun Ming benar-benar tidak mengecewakanku. Bahkan jika kultus Roh Kudus ini telah disembunyikan selama ribuan tahun, akumulasinya sangat kaya. Secara diam-diam menghitung Akademi Shrek begitu lama, pada akhirnya, harga yang sangat besar telah dibayarkan. Baik kalah dan kalah, yang merupakan hasil terbaik. Anda turun, sesuai rencana awal, mengatur pembangkit tenaga listrik menara dengan segenap kekuatan Anda, mencari jejak sisa-sisa Roh Kudus, begitu ditemukan, bunuh. Sekarang, kali ini, kita harus berdiri dengan tegas terwujud. Kota benar-benar jatuh Shrek, aspek House pasti akan menahan tekanan untuk dibubarkan, mengambil keuntungan dari kesempatan ini, kita harus berjuang untuk kursi di DPR. Satu tenar menara utama, ada banyak hal dalam satu gerakan. Ada semacam kekaguman di mata pria paruh baya itu. Qiangu Dongfeng meliriknya dengan dingin, apa yang kamu maksud dengan melakukan banyak tindakan? Kami tidak melakukan apa-apa. Saya juga merasa kasihan atas jatuhnya kota Shrek. Pria paruh baya itu segera mengerti, dan buru-buru mengangguk, dan berkata, kami juga sangat menyesal atas apa yang terjadi pada Akademi Shrek. Baiklah, pergi. Saya akan mengeluarkan perintah yang diinginkan untuk menara roh sebentar lagi agar menginginkan semua guru roh jahat. Anda tahu bagaimana bekerja sama. Ingat, jangan menyimpannya. Letakkan tangan apapun. Pada saat yang sama, biarkan orang-orang memantau keberadaan wakil master menara Leng, dan jangan biarkan dia membuat masalah. Ya. Pria paruh baya itu mundur. Qiangu Dongfeng berjalan ke tempat tidur dan melihat ke awan putih di luar jendela, matanya menyipit, sambil berpikir. Bab 880 bangun. Sakit. Rasa sakit yang parah membangunkan Tanggulin. Ia hanya merasa seluruh tubuhnya serasa hancur. Dengan kebugaran fisiknya, rasa sakit seperti itu jarang muncul kecuali saat ia membuka segel Golden Dragon King. Apakah kamu mati? Apakah saya mati? Saat kesadarannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dia secara bertahap mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia sangat berharap ini adalah mimpi, dan ketika dia membuka matanya, mimpinya akan bisa bangun. Iya, ini pasti mimpi. Akademi Shrek sangat kuat, bagaimana bisa dihancurkan? Dengan susah payah, dia membuka matanya dengan dukungan. Dia terkejut menemukan bahwa apa yang dilihatnya ternyata mata hijau. Dengan pemulihan penglihatan, pendengaran juga berangsur-angsur kembali. Tanggulin menemukan bahwa dia sebenarnya berada di dunia yang penuh dengan serangga, nyanyian dan burung. Ini, hutan. Saya merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuh saya. Sakit. Apakah saya masih hidup? Setelah berkedip, dia berjuang untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Perlahan mengambil nafas, lalu menatap ke dalam. Tanggulin menemukan bahwa pusaran kekuatan jiwanya dan pusaran darah sangat lemah. Meridian tubuh rusak di banyak tempat, dan bahkan organ dalam tidak pada tempatnya. Dengan luka yang begitu serius, jika orang biasa diganti, dia pasti sudah lama mati. Tapi dia jelas merasakan tubuhnya berangsur pulih. Aliran darah yang kuat bergerak ke seluruh tubuh, mendorong meridian dan organ dalam kembali ke posisi semula, terhubung satu sama lain. Tidak mati. Lalu, apakah semua itu benar sebelumnya? Mengapa saya harus berada di hutan? Segala macam pikiran yang meragukan terus berlama-lama di benaknya, tetapi Tanggulin tahu bahwa hal terpenting baginya sekarang adalah untuk pulih secepat mungkin, hanya ketika tubuhnya pulih, dia dapat mengungkapkan keraguan itu satu persatu. Setelah bangun tidur, kecepatan pemulihan tubuh secara alami akan meningkat di bawah kendalinya, kekuatan garis darah seperti lengan yang menggerakkan organ dalam terlebih dahulu, kemudian dengan cepat memperbaiki meridian, sambil menjalankan pusaran kekuatan jiwa di dantian. Serap vitalitas langit dan bumi dari dunia luar untuk melengkapi diri sendiri. Untungnya, vitalitas langit dan bumi di sini sangat melimpah, dan dia sendiri adalah ahli roh perang nabati, dan lebih mudah untuk bercocok tanam di tempat yang penuh dengan tanaman ini. Saya tidak tahu berapa lama, meridian dan organ dalam Tanggulin pada dasarnya diperbaiki, dan rasa sakit secara bertahap menghilang. Di dantian, beberapa kekuatan roh juga akan berkumpul. Membuka matanya lagi, segala sesuatu di dunia luar benar-benar menjadi lebih jelas. Hal pertama yang saya lihat di bidang penglihatan saya adalah pohon yang menjulang tinggi menjulang ke langit. Begitu dia berbalik, dia bangkit dari tanah. Untungnya, kemampuan pemulihannya masih ada. Namun, itu adalah keajaiban bahwa dia bahkan tidak mati di bawah pemboman dari Cannonball bimbingan jiwa yang dipasang tetap sangat menakutkan. Sambil memikirkannya, tiba-tiba, dia melihat seseorang terbaring tidak jauh darinya.
Baju putih dan rok putih, tergeletak tak bergerak. Saat dia melihatnya, Tanggulin jelas merasakan jantungnya berdetak kencang. Ingatan itu terus kembali, dan dia ingat orang yang tiba-tiba muncul di pelukannya di saat-saat terakhir. Hampir 3 langkah dalam 2 langkah, dia dengan cepat mendatangi wanita itu dan dengan hati-hati membalikkannya. Bukankah wajah yang familiar dan wajah cantik yang cantik itu persis seperti Naer? Sepertinya sekitar 2 atau 3 tahun lebih tua dari Naer. Sungguh, itu ternyata benar. Tanggulin buru-buru menyentuh denyut pergelangan tangannya, denyut nadinya masih berdetak, tetapi itu sedikit lemah. Pakaian di tubuhnya juga rusak di banyak tempat, dan kulit putih terlihat di banyak tempat. Tetapi pada saat ini, Tanggulin tidak peduli tentang memiliki pikiran lain, dan membantu memeluknya dengan hati-hati, dan dengan hati-hati menyuntikkan kekuatan jiwa Swantian Gong ke dalam tubuhnya. Garis meridian di tubuhnya tampak normal, tetapi napasnya sangat lemah. Tanggulin mengangkatnya dan menemukan bahwa tidak ada pakaian di punggungnya sama sekali, dan tentakelnya ternyata sangat halus, kulit putih dan lembut. Pada saat ini, kesadaran dalam benaknya benar-benar terjaga, dan dia dengan jelas ingat bahwa dia tiba-tiba muncul di pelukannya pada saat itu. Dia muncul ketika dia berteriak, "Guyu, aku mencintaimu." Suaranya begitu familiar, tapi mengapa, dia akan berkata, dia adalah Guyu. Suara dan nafas sangat familiar, tapi itulah penampilan Naer. Untuk sementara, Tanggulin juga cuek. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ya, benar, Tanggulin sangat akrab dengan nafasnya. Pada awalnya, tepat setelah Guyu mulai belajar dengannya, mereka sering menghubungi satu sama lain. Mereka tumbuh bersama ketika mereka masih muda, dan telah bersama selama beberapa tahun. Keduanya memiliki begitu banyak kontak dekat, dan dia sangat penting baginya, tentang bagaimana Wulin bisa salah mengingat seleranya. Bau di tubuhnya adalah aroma yang samar. Aroma perawan menyegarkan. Tapi Naer memiliki aroma susu yang samar, yang berbeda dari bau Guyu. Pada saat ini, gadis yang terlihat beberapa tahun lebih tua dari Naer ini memiliki bau Guyu di tubuhnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, Tanggulin teringat sesuatu. Dia buru-buru menatap leher gadis di pelukannya. Dia ingat dengan jelas bahwa ada tanda lahir oval di bawah lehernya dan di atas tulang selangka, yang sangat dangkal. Setelah diperhatikan dengan sengaja, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Tentu saja. Dia adalah Guyu. Tanggulin menemukan tanda lahir itu hampir sekilas. Orang lain bisa saja palsu, tetapi tanda lahir tidak bisa palsu. Tapi ada apa dengan penampilannya? Tanggulin dengan hati-hati mengusap pipinya dan sisi pipinya beberapa kali. Dia juga belajar merias wajah. Namun, hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya dan penampilannya tetap sama. Dia tidak dapat menemukan jejak riasan sama sekali. Selain itu, sekarang Guyu, rambut itu juga perak. Sedikit membuka kelopak matanya, matanya ungu. Rambut perak dan mata ungu, ini jelas ciri khas Naer. Tanggulin juga sedikit tercengang. Apakah itu Guyu atau Naer? Dia pasti akan sangat bahagia ketika dia kembali, tetapi gadis di depannya tampaknya adalah kumpulan Guyu dan Naer, yang sederhana. Perasaan keseluruhan lebih seperti Guyu, tapi tampilan ini, bisakah dikatakan bahwa Guyu tidak bisa mempelajari skill makeup yang tidak bisa dia lihat? Ini satu-satunya kemungkinan. Memeluknya, Tanggulin tidak bisa menahan perasaan campur aduk untuk sementara waktu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang kepadanya pada saat kritis itu. Dan dia ingat dengan jelas bahwa dia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan teroris mematikan untuk dirinya sendiri. Tapi kenapa mereka di sini lagi? Di mana ini lagi? Bagaimanapun, menyelamatkannya dulu adalah hal yang paling penting. Dia dengan hati-hati menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh Guyu, tetapi tubuh Guyu tampak seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli bagaimana dia menyuntikkannya, kekuatan jiwanya akan menghilang tanpa jejak, dan Guyu sendiri juga tidak ada yang terjadi. Tanggulin tiba-tiba teringat sesuatu, dia ingat bahwa sebelum Guyu muncul, sepertinya ada bau dingin yang keluar dari dadanya. Dia tanpa sadar menyentuh dadanya, hanya menyentuh kalung yang ditinggalkan Guyu padanya. Liontin itu adalah timbangan perak, dan dia mengambilnya dan melihatnya. Tiba-tiba ada beberapa tebakan di benak saya. Mungkinkah timbangan yang ditinggalkan oleh Guyu akan memindahkannya kepadanya ketika dia menghadapi krisis hidup dan mati? Jika ini masalahnya, maka semuanya dijelaskan, dan Guyu pasti ada dalam pelukannya. Mengapa kau melakukan ini? Tanggulin memeluk tubuh halus Guyu sedikit erat. Jika bukan karena penampilan Naer di depannya, dia benar-benar akan tergoda untuk menciumnya. Setidaknya tunggu dia bangun dan tanyakan situasinya dengan jelas.
Guyu tidak bangun sepanjang waktu. Setelah dia menyuntikkan kekuatan jiwanya untuk sementara waktu, Tang Wulin tidak bisa menahannya lagi, jadi dia hanya bisa bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Untungnya, meskipun Guyu tidak bangun, napasnya sangat stabil.